Sekarang kalau diingat, mungkin karena umur saya udah segini ya, saya pernah iseng nggak pasti. Tahun lalu anak yatim atau santunan anak yatim dari alumni kita itu ada 121 orang. Halo Kops, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sore wabarakatuh. ini kita podcast episode ke-7. Kebetulan dengan acara penyampaian beasiswa untuk anak-anak alumni, dan hadir sekarang ini Ketua Yayasan Beasiswa CIP, Bapak Haji Taufik. Selamat sore, Pak Haji. Pak Ya, Taufik. selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sehat-sehat semua. warahmatullahi. Alhamdulillah. Aduh, saya sedikit minder nih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, so far sampai hari ini sehat, diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, Ya, dan segala macamnya yang nggak terhingga dari Allah SWT. bahagia ya kita bisa ngasih kontribusi kepada anak adik. Mungkin ada yang cucu juga. Kan cucu Ya, enggak ya? Versi cucu dari CIP enggak sampai ke situ. Anak-anak mungkin ya, anak-anak. sebatas anak. Betul, sebatas anak. Oke. Oke, angkatan berapa Pak Taufik? Saya pura-pura lupa aja. Ini senior saya paling dekat nih. Senior saya paling dekat, jadi setahun di atas saya. Ya, Jadi kita semua ngerasakan lah. 34. Oke, dengan 35 ya mirip-mirip lah ya penderitaan kita ya waktu itu. Kebetulan kamar kita juga tetangga, Ya, dan sering ini dari awal waktu saya pertama kali lihat Pak Taufik ini auranya sudah berbeda. Ini akan Masya menjadi Allah. seseorang yang luar biasa gitu kan. Ya mungkin dengan waktu itu masa-masa umur muda gitu ya, sedikit sentuhannya udah nggak kayak sekarang, ada usil-usilnya. Oke, sekarang kalau diingat, mungkin karena umur saya udah segini ya, Ya. saya pernah iseng nggak pasti. Sebenarnya 34 ini termasuk senior-senior paling baik semua sih. Kebetulan kalau di Alhamdulillah. dormitory kami, dormitory A itu memang ya kayaknya agak spesial gitu ya. Iya, Jadi memang deket-deket dengan pilihan. PMM waktu itu ya, jadi nggak, dan kacanya kelihatan dari situ, jadi kita juga nggak akan. Ya oke. Tapi di balik semua pasti iseng-isengnya pasti ada lah. Kami pasti ngalamin semua lah. Oke, Memang memang kayaknya itu memang tradisinya yang ada di apa di sekolahan kita gitu Hmm, kan. hmm, Kalau pada saat itu rasanya kayak sakit hati lah gitu ya. Cuman hmm. karena kita memang tradisinya begitu, setelah kita udah tamat baru ngalamin. Oh ternyata itu semua Roman, amazing story yang nggak boleh, romantisme kita di iya, asrama ya, nggak jadi bakal kita bukan, dapatkan di mana-mana nggak itu. akan nggak akan kita dapatkan dimanapun justru. The best place, the best time itu yang memang kita harus Tapi kita nggak jalani. mau dong ulang jadi taruna lagi. Insya Allah nggak. Males banget gitu loh kan. Memang masa itu masa yang seru, tapi suruh ngulang nggak usah lah, jadi cerita aja gitu kan. Betul, betul, betul sekali. Oke, ada yang diingat nggak yang sampai sekarang, keisengan apa yang sampai sekarang nggak lupa itu? Eh, Nggak usah sebut nama Ya, siapa yang ya, isengin deh. ya, ya. Ya sebenarnya saya rasa kalau zaman-zaman itu semua akan menerima perlakuan yang sama ya. Eh, Sejak masuk dari pintu gerbang eh, masih pakai baju SMA itu aura bukan aura penindasan ya, tapi aura udah untuk dididik udah secara semi kalau militer itu udah ada semua gitu ya. mungkin bukan penindasan ya, mungkin kayak aura perubahan ya kan, ibaratnya dari kepompong menjadi ke kupu-kupu yang berbeda hidup kita saat itu gitu. Betul, betul. Oke. Begini, kalau saya dulu memang sebenarnya masuk ke IP itu udah ke second time karena di tahun 91 saya udah ikut di Magelang dulu, ikut akabri di sana. Mm-mm. Tapi ya karena suatu hal, ya mungkin Allah juga berkehendak lain, saya masuk di Mm. IP tahun 1992. Waktu namanya Mm. PLAP ya gitu ya. PLAP, PLAP. PLAP. Tentu saja pasti ya segala cerita-cerita lucu, senang dan selalu teringat itu pasti ada semua gitu kan. Iya, Apalagi tiap malam kontrapel kan, selalu pasti iya. ada yang iseng terus.
Tapi Dulu ya sih sampai nangis sih sebenarnya. iseng-isengnya ya sekarang ya iseng-iseng gitu aja ya, Betul, nggak betul. ada apa ya, hanya sekadar ini ya, bukan bukan dalam proses melibatkan perasaan benci, Betul. dendam atau apa, enggak ya. Yang kita paling banyak alamin dulu sebenarnya lebih ke fisik ya. Jadi memang kita ya disuruh push up, suruh squat jam. Ya Fisik kalau dalam artian seperti itu, bukan ya sentuhan fisik ya. sentuh fisik ada juga. Ada. Cuman ya semua Cuman masih terukur. struktur, masih terstruktur. Masih terukur gitu ya. Masih terukur dan terstruktur, nggak kelewat lah istilah. Ya, oke, Iya, oke. insya Allah. Jadi ya cuman kembali digambar pernah lah ya. Pernah lah udah pasti Ya, itu kalau kan. orang luar mungkin melihatnya tuh digambar, padahal orang dalam kita, itu kan cuma ngelus pipi aja Eh, tanda sayang gitu kan. Kalau dulu perasaannya nggak begitu senior. Enggak, ya. Kalau sekarang udah begitu perasaannya. Beda beda perception ya gitu kan. Tapi sekarang lah misalnya ya, kita teringat ada senior yang pernah iseng Hmm. dalam tadi. Ada nggak perasaan, wah dulu dia ngisengin gua kayak gini, sekarang nggak ketemu, nggak ada kan ya? Ya Eh, biasa aja ya. Kalau sekarang perasaannya udah beda karena Hmm. kita nganggap semua yang kita laluin kemarin itu adalah Masalah bagian bagian atau perjalanan proses perjalanan. kita untuk mencapai kayak gini. Mungkin kalau kita nggak begitu, kita nggak Ya, sekuat begini. Sekarang kan persaingan susah, bisnis juga iya. susah, dan segala Masuk macam itu dalam juga. dunia pekerjaan, Iya, betul, tekanan-tekanannya betul. bisa dibilang secara fisik nggak menyakitkan, tapi ngerusak Betul. otak dan Nggak pikiran. sesimpel itu. Kalau kita nggak dididik begitu dulu, mungkin kita juga jadi cemen Yes. juga kan gitu kan. Ya, Ya, buat. apapun juga kita harus syukurin dengan jalan begitu bisa jadi begini. Itu semua proses yang harus Dan kita syukurin. yang penting sampai kita sekarang ini Biarpun sehat, masih ingat ya siapa yang pernah gamparin, pernah yang jangan dibilang segala gampang macam. lah, ngelus pipi lah. Oke. Oke, sorry, sorry. Ya, oke. Ya, istilahnya ya oke, sampai sekarang kita alhamdulillah masih dikasih sehat dan kita juga bisa berkontribusi dengan alumni alma mater ini, bahkan sampai ke anak-anaknya, ya kan? Oke. Oke. Fik, sebenarnya saat itu apa sih yang melatari Taufik ini masuk ke sekolah pelayaran? Karena kalau dikatakan tadi, Hmm. masuk akabri itu bukan satu hal yang mudah dan itu juga cukup menjanjikan. Ya. Ya, sebenarnya mungkin ya dibilang eksiden juga bukan ya. Memang tahun 91 ikut Hmm. akabri itu kan ya namanya kita dari kampung ya, dari dusun gitu kan. Hmm. Jadi orang tua pengen banget kita Hmm. kayak jadi Hmm. tentara, Hmm. susah bisa jadi kolonel. Saat Hmm. itu bisa jadi gubernur, bupati dan segala Iya, macamnya. Tapi posisinya rupanya ya tadi Tuhan tuh punya jalan kehendak hidup. lain ya. Oke. Kehendak lain yang kita nggak pernah tahu. Yang penting ya kita syukurin, ya kita jalanin. Nah, jadi tahun 92 ya saya ikut tes di perhubungan. Ya maunya sih jadi penerbang sebenarnya. Oh, naik jurusan malah. Iya, tapi Oke. tadi saya bilang tadi Tuhan itu Penerbang punya. yang ini, Bang Pung-Pung itu bukan. Oke, Tapi memang rezekinya bercandanya bapak-bapak enggak? Oke. rezekinya memang di pelayaran itu. Hmm. Dan semua memang terbuka setelah kita sekarang mengetahuinya, bisa menyadarinya gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sih. Gitu. Sekarang posisinya seorang pengusaha, Ya betul? alhamdulillah begitu. Jadi sedikit cerita, saya masuk 92, terus saya jurusan nautika, diterimanya di waktu itu di dormitory A2, ya Sebelahan ya gitu ya. sebelahan sama senior Dengan saya ini. A1 Ini yang senior yang paling baik nih, belum pernah ngapa-ngapain saya sih. Seingat saya, tapi lupa juga gitu ya kan. syukurlah kalau lupa, padahal saya nggak sebaik itu. Iya. Nah, dengan berjalannya waktu, ya namanya kita anak kampung lah ya. Alhamdulillah waktu saya ikut tes di PCL. Kebetulan Lulus lah. tim pertama kali di PCL. Ya. Jadi karena masuk PCL, umur masih 18 tahun, 19 tahun, kita udah praktek di kapal asing. Di kapal PCL PSM dan kapalnya Tramper, around the world. Jadi pertama kali saya praktek, naik di Singapura, kapal muat iron ore di Dampier, Australia bagian utara. Iya. Terus sailing ke discharging port di Cina, Kin Huangdao. Kin Huangdao itu rupanya berbatasan sama North Korea, Oke. Korea Utara. Iya. Di Kin Huangdao itu adalah ujungnya Great Wall. Oke. Jadi betapa bangganya saya orang kampung bisa belayar keliling dunia, udah ngeliat Great Wall. Jadi ya Masih umur 19 tahun. hampir kalau bisa dibilang cita-cita seorang anak muda yang ingin jadi taruna di sekolah pelayaran bisa keliling dunia ya
tercapai gitu kan. Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah. Setelah lulus masuk ke dunia kerja bagaimana? Ya. Jadi saya sebenarnya belayar nggak terlalu lama, sekitar 5-6 tahun. Oke. Setelah itu saya satu perusahaan aja di PCL, nggak pernah kemana-mana. Ngambil strata B atau waktu itu belum, masih PB2 ya, PB2. PB2 nggak serata ya? Lain. Udah strata B dan Ada PB2. PB2. Nah, Yang tapi PB2. belum ANT. Belum ANT. Tahun? 2000. 2000. Nah, setelah tamat itu saya 2001 atau 2022 saya masuk di perusahaan karena menikah. Iya. Jadi istri saya bilang ya kalau bisa nggak usah belayar dulu gitu kan. Oke. Nggak usah belayar lagi ya. Akhirnya saya putuskan karena memang istri udah mensupport kerja di darat. Saya kerja di perusahaan surveyor namanya PT Karsurin yang dimiliki oleh senior-senior kita juga gitu kan. Terakhir Kapten Irawan Ali sebagai direktur utamanya. Terus ya alhamdulillah perjalanan waktu tahun 2000. Sorry, jadi ada inspirasi yang timbul untuk masuk ke dunia atau sebagai pengusaha karena inspirasi dari senior Irawan Irawan Ali. Ali. Ya, Mungkin ada yang mau disampaikan nih sama senior berikut. ya, Ini jadi pengusaha karena terinspirasi ya, dari seniornya. Artinya betul, hubungan senior junior tuh nggak seburuk yang dibayangkan betul, banyak orang ya. betul. Oke. Terus terang aja di PT Karsurin itu isinya hampir senior semua sih. Asrama pindah. Iya, betul. Dan semuanya adalah dosen terbaik semua untuk ngajari saya hidup, untuk bisa jadi pengusaha juga, untuk jadi surveyor juga. Dan semuanya dari angkatan 7, angkatan Oke. Willy Tane Oke. ada, dan lain-lain lah, banyak sekali gitu, sangat banyak. Ya kita doakan buat senior-senior itu semoga sehat selalu sampai sekarang. Ya. Mungkin kalau yang sudah berpulang ya amal ibadahnya menjadi kebaikan buat kita semua. Ya. Oke. Nah, bagaimana Sweet akhirnya memutuskan, oke lah aku udah capek nih kerja disuruh-suruh mau jadi pengusaha. Nah, ini seru nih kayaknya. Mental entrepreneurnya luar biasa. Iya, iya. Bahkan yang saya tahu usahanya mulai dari wartel, betul nggak? Wartel Iya, bukan warnet ya. Kalau dulu wartel, betul. betul, betul. Wartel. Ya, jadi berjalannya waktu, dulu waktu sambil sekolah di PLAP ya, waktu ngambil MPB 2 itu, ya tanpa sengaja ya kita buka wartel juga. Memang ada otak bisnisnya udah mulai ada. Oke. Ada buka wartel, ada fotokopi, Oke. kecil-kecilan semua lah. Di mana itu? Itu di Salemba. Oke, di Salemba. Lumayan jauh dari Gunung Sahari. Tapi, satu garis lurus saja. Iya, naik bis 60 ya. Nah, bis 60 sampai Senen tinggal nyambung. Sari Bakti 60. Betul, betul. Oke, dan switch ke usaha yang lebih spesifik ke dunia maritim. Usaha apa Pak Taufik kalau boleh disebutkan? Ya, oke. Awalnya. Jadi karena memang basicnya, ya sebenarnya dulu pilihan saya sih pengennya kerja di perusahaan pelayaran atau hal-halnya berhubungan dengan shipping ya. Cuman karena berjalan waktu dan rezekinya memang kerja jadi surveyor, ya saya berpikir mungkin disitulah kita hidup saya kan gitu kan. Sebenarnya nggak kepikiran gitu, cuma setelah berjalannya waktu ya akan follow aja. 2005 saya sekolah lagi ngambil PB 1-nya. Terus berpikiran ya udah kalau begini kenapa kita nggak jadi entrepreneur gitu kan. Memang di sekolah pelayaran itu memang nggak belajar ya untuk jadi entrepreneur ya. Tapi kenapa kita why not kayak gitu? Kenapa anak-anak pelayaran atau anak dari STP PLAP bisa juga jadi pengusaha gitu. Akhirnya tahun 2006 awal saya berusaha lah untuk coba jadi pengusaha. Bukalah perusahaan surveyor. Kayak gitu 2006 sampai sekarang insya Allah masih eksis dan banyak sekali menampung junior-junior. Boleh tahu nama perusahaannya? Namanya PT Camarindo. Cargo Marine Indonesia lah kurang lebih kayak gitu. Mantap. Dan berkembang lagi dengan perusahaan di bidang yang lain. Ya betul. Jadi alhamdulillah kita karena selama ini kan kita kan kerjanya lebih banyak di hull machinery dan PNI dan PNI insurance ya. Insurance lah ya bahasanya. Tapi sebenarnya PNI dan insurance berbeda. Betul, betul. Nah jadi 2000 sebenarnya di starting sejak 2012 saya udah punya koneksi dengan salah satu koresponden besar namanya BAT itu di Prancis. Mereka itu sudah 7 generasi. 1830-an kurang lebih kayak gitu. Dan lebih banyak memang mereka bermain di Afrika, jajahannya Prancis. Nah, 2012 udah kerja sama mereka.
Cuma di 2017 awal memang kita buat new venture lah, join company antara BAT dan kita. Jadi ada BAT Indonesia. Jadi itu bukan kerja dari mereka, tapi kita memang joint venture-nya. Joint venture. Jadi Ya, ini berdiri masing-masing satu entity yang berbeda, betul. tapi kerjasama. Kerjasama Ya, betul. iya. Memang pekerjaannya sama sih, kayak koresponden yang lain. Jadi koresponden Ini untuk boleh PNI. dijelaskan sebenarnya koresponden itu apa sih? Oke, oke. Jadi kalau kalau orang awam koresponden, ini surat menyurat. Betul, betul, Bukan betul. ceritanya beda kan Betul, dari betul. itu. Jadi kalau di dunia maritim kan atau perkapalan, semua kapal itu pasti kan diasuransikan, Ya, mau di Hull Machinery atau maupun PNI. oke. Nah, karena PMI atau Hull Machinery ini kan underwriter-underwriternya kan perusahaan-perusahaan besar. Hmm, Rata-rata mereka tuh ada di London atau di ya, Norway, Denmark, di pokoknya di bagian Eropa lah ya. Atau ada juga sih di Jepang kayak Japan PNI Club kan kayak gitu. ya, ya. Nah, jadi mereka itu pasti punya agen-agen di seluruh dunia, di seluruh yang Ah, mengcover seluruh pelabuhan tersebut. Nggak hmm, mungkin mereka punya cabang di sana. Nah, hmm. maka mereka punya Itu yang namanya yang ditunjuk koresponden koresponden. tadi. Istilahnya sifatnya Penghubung lah mereka penghubung ya, kayak license koresponden. officer-nya mereka gitu. Betul. Oke. Nah, mereka ini nanti kalau ada case, dia akan menunjuk surveyor, menunjuk Hmm. lawyer, Iya, iya, menunjuk iya. Iya, kontraktor, oke, menunjuk oke. salesforce dan segala macamnya yang berhubungan dengan case tersebut gitu. Oke. Kurang lebih Ini begitu, Pak. ini penting sekali ya. Jadi kalau kita bukan dilihat ya. Memang betul apa yang kita pelajari di sekolah ilmu kemaritiman itu melekat diri kita, tapi ada peluang lain yang Betul, istilahnya betul, mendukung pengetahuan kita dari sekolah ini ya. betul, betul. Gitu. Jadi sedikit tambahan, memang ya saya terus terang, tanpa masuk IP saya nggak bakal bisa begini. Makanya seluruh darah saya ini udah mengalir darah dari Ya, IP ya, semua. ya. Nah, Oke, ternyata saya sekolah dari sana banyak sekali hal-hal lain yang bisa kita garap yang memang ada hubungannya dengan kelautan. Dan iya. itu sangat sangat luas dan sangat terbuka sekali. Betul, betul. Saya juga merasa ya, kalau saya lama berlayar, Ya, jadi karir saya di laut ya cukup lama, hampir 16-17 tahun, dan karir saya dari junior officer sampai mentok di jabatan tertinggi di atas kapal, kapal keliling dunia, bendera asing pernah saya bawa. Cuman saya ada sedikit apa ya, merasa bukan bukan rugi ya, cuma hmm, ada yang hilang bahwa kesempatan saya untuk bertemu dengan banyak orang itu hmm, hilang di situ. Dan nah, sekarang saya berkarir di darat, ya kembali lagi. Makanya saya sih mikir nih, keberhasilan seseorang itu kadang nggak sepenuhnya ada di diri kita. hmm. Dan masuk IP itu secara tidak langsung kita punya atau kita dapat bonus itu networking Betul. dari 100%. senior-senior kita yang mendukung. Betul. Ya anggaplah ada yang iseng, tapi yang mendukung banyak gitu loh kan. Networking itu yang kadang-kadang kita nggak sadari. Makanya saya juga berpikir, ayo yang angkatan-angkatan muda ini datanglah ke Ya. CIP Center ini. Ya, kita ketemu sama senior-senior, kita ketemu sama junior-junior ya hanya untuk memperkuat ikatan ini ya. Ya. Karena secara nggak langsung juga akan mendukung karir kita. Oke, Pik. Sudah terakhir kau datang ke CIP Center ini gimana, Pik? Oke. Jadi Apa yang kau lihat dari perubahan-perubahan ya. yang di sini? Jadi karena tadi ya berangkat dari kita lulusan dari sekolah pelayaran yang sama, terus Hmm, Jor bilang tadi ada keterikatan batin yang cukup kuat hmm. dan ternyata setelah di darat saya merasakan banget itu hubungan senioritas itu sangat banget Iya, udah sangat kayak sangat banyak yang membantu. hmm, Nah akhirnya karena saya merasa lulusan dari IP ya seperti saya bilang tadi seluruh darah saya ini udah ngalir semua dari darahnya CIP kan gitu. ya, Nah, saya sejak tahun 2010 mulai masuk ke pengurusan iya ya. berinteraksi untuk membantu istilahnya mengapa tuh Ya bantulah. mendonasikan sedikit waktu saya, tenaga, uang segala macam untuk CIP. Dan sejak 2010 saya sudah terlibat jadi pengurus di Yayasan. bukan belum di CIP. Waktu Oke, zamannya BPP. masih Saya sekarang Kapten BPP-nya ya. ya Ya, Joni Rahmat sorry setelah Joni Rahmat Kapten Bobby Mamahed jadi heeh, jadi sekjen waktu itu. ketua CIP. Nah, jadi saya udah mulai ikut, Pak Irawan Ali jadi sekjennya saat itu. Saya mulai terlibat untuk kegiatan CIP. Oke, oke. Termasuk juga kegiatan dari Yayasan Beasiswa.
Jadi saya bilang, Oke. ya pikir dalam hati kalau kita nggak terlibat, siapa lagi yang mau aktif untuk Iya, membantu gini? betul, betul, Ya itu betul. kurang lebih Iya, ya. berkaitan dengan acara ini. Ya, tadi kita juga mendengar sambutan pidatonya dari Nior Syahwan Hamid, Sawin Amit ya, Sawin Hamid, Angkatan 11 ya. Angkatan 11. Beliau adalah pendiri dari Ya. yayasan ini. Nah, mungkin Pak Taufik bisa jelaskan ini apa sih yang ditekankan beliau ini Ya. untuk regenerasi tentang yayasan ini. Jadi seperti yang saya ketahui ya sejak 2010 itu, memang Yayasan Beasiswa ini didirikan tahun 1979. Ini sembilan. Semua didirikan oleh senior-senior kita semua, dari Hmm. angkatan 5, Hmm. malah ketua pertama, kedua itu ada dari Hmm. angkatan 5 semua. Baru regenerasi ke angkatan 11. Hmm. Dengan segala apa hiruk pikuknya, dengan segala apa namanya kesusahan dan segala macamnya yang dihadapi mereka sampai sekarang ini. Nah, Hmm. kalau saya sendiri selama 2010 sampai ya terakhir memang ikut terlibat ya sebagai pengurus, dan juga karena Yayasan Beasiswa ini dana paling besar dapat tuh dari turnamen golf. Turnamen Itu golf. karena itu satu-satunya event yang bisa kita cari dana cukup besar gitu. Jadi saya terlibat juga di sana sebagai panitia dan semua-semuanya sampai sekarang juga. Kalau sedikit cerita untuk saya sendiri di Yayasan Beasiswa, ketua terakhir Yayasan Beasiswa ini adalah Pak Zulkarnain, Iskandar Ya, Zulkarnain, Iskandar. angkatan 23. Hmm. 23. Ya karena suatu hal dan memang untuk regenerasi, akhirnya Hmm. tahun 2022 kemarin itu Ambil istilahnya alih. diserah terimakanlah Serah ke terima. saya kan gitu. Memang seperti kita ketahui dengan peraturan dan regulasi yang ada sekarang, ada sedikit permasalahan kemarin di yayasan kita yang lama, karena memang senior-senior pendirinya sudah pada pembina dan segala macam sudah banyak Pembinanya sudah meninggal. banyak Jadi meninggal. kita agak kesusahan lah untuk melakukan perubahan pengurusan. Hmm. Nah, Tapi sekarang udah clear lah ya. alhamdulillah Sekarang sekarang udah udah clear. clear. Jadi Jadi eh, di jangka panjangnya waktu ke aman-aman depannya ya. aman. Jadi di tahun 2023 awal kita buat yayasan baru, Oke. dan semua pengurus atau pembina yang lama yang masih ada kita masukkan semua. Iya. Karena Plus pengurus yang baru Pengurus berarti ya. ya, pengurus yang baru. Karena memang sekarang kan tiap tahun dari Kemenkum itu kan harus tiap 5 tahun harus ada Revalidasi lah. revalidasi gitu. Revalidasi. Dan itu juga untuk mempermudah kita kalau untuk regenerasi ke adik-adik kita nanti. Oke. Saya pun juga sangat berharap lah dari teman-teman Ya, sekalian. dari yang junior-junior, Ya, ayolah kita sangat. berkontribusi Betul. kepada ini. Insya Allah semakin banyak kita bukan berkorban ya, mensedekahkan waktu kita, tenaga kita, uang kita, semakin banyak lagi hal-hal Amin. kebaikan yang akan kita terima. Bukan di uang aja ya, rezeki aja, tapi Amin. hal-hal baik yang lain. Oke, nah sekarang ada berapa banyak sih duit yayasan, Vic? Oke. Jadi di awal kepengurusan kita ada strategi, Mas, sebenarnya uang kita ada sekitar 2 miliar untuk itu dibilang namanya dana abadi. Dana abadi. Dana Oke. abadi ya. Nah, perjalanannya waktu, seperti kita ketahui ini sekedar cerita, tahun lalu anak yatim atau santunan anak yatim dari alumni kita itu ada 121 orang Yang sebelumnya. disantunin oleh Ya, yayasan yayasan. tahun lalu. Tahun lalu 121 Sekarang orang. Terus kalau sebelum-sebelumnya mereka itu masih agak kecil tuh nilainya. Masih kita ngeluarkan 130 juta 200-an kurang lebih per tahun. per tahun. Oke. Nah, karena tahun kemarin kita pengen punya gebrakan, lihat kebutuhan itu juga semakin tinggi, Tinggi, iya. kita double Dan tanggungannya juga makin banyak nambah karena kan Iya. seiring tahun kan ada makin banyak yang meninggal. Betul. Ya, moga-moga ya. Jadi sejak tahun lalu, bulan Juli tahun lalu, kita adakan di sini juga. Kita double digit kan, jadi dari 121 itu jadi 260 juta 800. Dari 130 juta. Perkembangan kebutuhan yang betul. ini masalahnya. Tapi ya seperti kita ketahui juga ya alhamdulillah sih. Setahun terakhir ini atau 2 tahun terakhir ini kita berusaha gencar untuk mengingatkan ya teman-teman alumni yang lain. Siapa lagi yang bisa membantu kita, membantu apa anak-anak adik-adik kita yang udah bapaknya sudah duluan itu kalau bukan kita ya. sebagai alumni. Betul. Anak-anak kita. Betul. Nah, kalau tahun ini kita ada 139 santunan, tanggungan ya dari dana alumni yang kita berikan. Itu
dari berbagai angkatan ya. Ya, dari semua lini angkatan. Yang paling Muda. tua ada angkatan 17-18-an kayak gitu. Masih ada. Oke. Kalau boleh tahu nih santunan diberikan ada batasannya nggak sampai dia usia Ya. berapa atau Jadi berdasarkan ADRT kita nggak ada batasan. Jadi dia mau SD, SMP, SMA SMA, sampai pun dia kuliah pun ada ada. namanya santunan umum ya, Heeh, beasiswa umum heeh. gitu. Jadi memang nilainya kita tentukan. Iya. Ya tentu kalau SD lebih lebih kecil daripada yang Sesuai dengan SMP, sesuai kebutuhan dengan lah, kelasnya betul. sesuai dengan kebutuhan. Nah tahun Kuliah ini, kuliah sekarang bayar udah oh iya ratusan juta betul. ya. Memang kalau secara nilai mungkin nggak seberapa ya gitu ya. Tapi ya dari tanggapan dari semua istri alumni yang udah Iya, meninggal, iya, iya. mereka juga sangat bersyukur. Tapi kalau misalnya apakah ada juga pengaruh dari yayasan beasiswa ini? Let's say ini ada anaknya alumni Hmm, SMA pengen masuk ke sekolah pelayaran. hmm. Eh, apakah bisa menggunakan fasilitas yayasan ini? Ya, Dalam eh, arti ya nggak bisa juga ya. enggak. Normal ikut Jadi gini, prosedur nggak? jadi kita ada program juga yang biaya khusus. Oke. Jadi kalau yang kayak tahun lalu kita ada angkatan 31, Hmm. almarhum Kapten Hermanto, anaknya memang kita biayain. Oke. Jadi memang kalau ada special request akan kita Ya, diskusikan ya, dengan diskusi. pengurus. Ya, kenapa enggak kan gitu kan? Karena Iya, kita kan ini memang juga berusaha untuk masih membantu, masih betul. anak kita, masih Betul, betul, kewenangan betul. kita. Kebetulan aja mereka ya mungkin nasibnya nggak Sebaik sebaik kita. kita kan gitu. Ya, oke. Sekedar gambaran aja buat kawan-kawan semua, alumni semua di mana aja berada. Eh, Tahun ini, 2 tahun terakhir ini kita rata-rata pendapatan untuk beasiswa itu per bulan rata-rata sekitar 10 juta. Dari 10 sampai sumbangan, 12 juta ya. dari sumbangan Dari sumbangan alumni semua. sukarela ya. Sukarela. Nah, bisa dibayangkan setahun itu kita berarti kan kalikan 10, 12, kalikan 12 berarti 120 kan juta. 100 berapa? 140-an lah ya. 120. Kalau 10 juta 12, 120. Ya, 120 Sebulan rata-rata 140. 10. Ya 10 sampai 12 ya, sorry. Ya, Sorry, oke. 12. Jadi Rata-rata range-nya segitu bisa ya. 100 sampai 120 jutaan. Ah, Sedangkan pengeluaran kita tahun ini adalah 385 hmm, khusus yang untuk hari ini, untuk anak yatim di luar hmm, operasional operasional bulanan dan untuk acara-acara iya, iya. beginian. Jadi shortnya itu bisa sampai 280 sampai 300 jutaan. Tapi Hmm, kami sebagai panitia ya ya sebagai berusaha. pengurus ya insya Allah akan tetap berusaha mencari kekosongan itu. Makanya setiap tahun kita melaksanakan event golop untuk charity golop. Charity golf, Ya, CIP, CIP betul. Yayasan beasiswa. biasa Yayasan siswa. beasiswa. Tahun ini kita insya Allah rencanakan di bulan Enggak ada November. rencana untuk buat event charity yang lain tapi nggak golf, misalnya futsal gitu. Enggak. Bisa aja kalau dia memang memang Ada lah yang memungkinkan, memungkinkan. kira-kira ada keuntungan juga buat yayasan. Karena seperti saya bilang tadi, kekurangan tiap tahun yayasan itu adalah sebesar segitu. Dan itu yang Hmm, kita sebagai pengurus berusaha untuk mencarinya akan gitu kan. iya, Ya memang. makanya kami berharap dari teman-teman alumni sekalian ya untuk menyisihkan lah, nggak usah banyak-banyak, 200.000, 100.000, 300.000 sebulan aja kan gitu kan. Betul. Insya Allah nggak akan mengurangin Iya. keuangan rezeki ya teman-teman. Malah Amin, akan dapat hal amin, yang lebih baik amin, lagi. amin, amin. Itu yang perlu. Ini niatnya kan investasi Betul. masa depan ya kita, bukan itu. Oke, hmm, apalagi ya kita mau ngobrolin ini Yayasan Clear. Oke, ini ada permintaan dari direkturnya, Vic. Ya, ya. Ini ada acara podcast-podcast ini. Iya betul sih, niatan kita juga mungkin dapat satu income ya dari podcast ini. Makanya alumni-alumni dan keluarganya tolong nih ditonton, subscribe, tonton. Kalau perlu tonton berulang-ulang supaya jam tayang kita juga oke. Ya. Ya, oke, mungkin dari Pak Taufik nih, apa nih kesan dan kesan dari podcast ini, ruangan podcast kita, Ya. apa yang kurang? Jadi kalau kalau saya sih apapun usaha yang ingin Ya, kita lakukan buat kebaikan kita, CIP khususnya, oke. Yayasan Beasiswa atau secara kita alumni secara keseluruhan harus kita dukung. Karena kalau kalau kita nggak mendukung, siapa lagi yang mau mendukung? Ya, Dan dengan betul, dengan betul. segala cara kita bisa lakukan. Yang penting kan halalan toiban istilahnya. Amin. Nggak mengganggu orang lain, nggak Hmm. menzolimin orang Ah, lain, kita lakukan yang betul. terbaik. Eh,
institusi lain, korps alumni yang lain, mereka bisa lakukan dengan baik. Kita pun bisa melakukan dengan lebih baik Iya, lagi. yang kita kalau dari Hmm. apa ya podcast ini di bawah Kabit 5, sorry bukan Kabit ya, Waketum 5, Waketum 5 itu IT dan Litbang, penelitian dan pengembangan. Jadi ya kita welcome aja kalau ada cacian, makian, ya kan? Ya welcome dong. Iya, Litbang itu iya. kan harus Itu dapat resiko tuh. feedback gitu Iya. kan untuk kita perbaiki. Syukur-syukur aja nggak nyaci nggak maki tapi ngasih kontribusi untuk Iya. kembali ke situ. Kadang ya masih ada yang jelek-jelekin tapi gimana baiknya tahu lah ya percuma gitu kan. Nggak ada. Tapi dari pengalaman saya kurang lebih berapa ya? 14 tahun, 15 tahun di CIP atau Ya, Yayasan Beasiswa juga. Yang penting niat atau nawi itu kita yang baik aja. Kita lakukan yang amin. terbaik untuk CIP, untuk yayasan, atau untuk lingkungan sekitar kita. Yang Iya. terbaik semua untuk mereka. Nggak apa-apa, donasikanlah sedikit waktu, sedikit tenaga, Kalau sedikit uang uang apa untuk itu ya semua. apa. Insya Allah Kalau nggak nanti, punya uang paling nggak tenaga betul, waktu betul, ya betul. kan. Kalau nggak tenaga waktu juga mikir Betul, lah, betul. mikir gitu kan apa yang buat kebaikan kita. Insya Allah hal yang terbaik akan kita dapatkan. Dan Amin. satu lagi paling penting sekali itu network. Jadi kalau Iya, kita tadi mau kita bilang ya, bergaul dengan seluruh, kita sudah singgung, betul, kita bonus dari sekolah betul, di IP, kalian udah otomatis dapat betul, networking yang betul, betul. luar biasa. Nggak Eh, ada tempat lain. saya sendiri mengalaminya, dari senior yang angkatan 6, 7 sampai yang lebih senior, lebih yang Hmm. muda-muda pun banyak Hmm. sekali temannya. Di Hmm. situ, jadi kita bukannya Hmm. karena kita kaya, bukan karena kita pinter, Hmm. atau karena kita wah begitu, kita bisa lakukan apapun. Tapi karena network ini, kita bisa dapat apapun. Iya, itu Yang juga penting kita, tadi Kapten Hamid, ya, ya, sahabat Hamid, beliau usia 82 dua, ya. Itu 82. kita ngobrol kayak, makanya kadang-kadang kalau saya deket-deket dia minder gitu kan. Wih, masih seger ngobrol udah kayak aduh gitu kan. Ya. Alhamdulillah ya, insya Allah beliau sehat terus lah mendukung kita. Jadi Itu. sekedar advice saya ya buat semua alumni lah. Kita harus saling membantu, saling kompak. Karena ya siapa lagi yang mau Iya, membangun alumni ini sendiri. Ya, seperti iya. saya bilang tadi, nggak ada yang waste of time, waste of money nggak ada. Semua yang kita lakukan buat Insya alumni Allah segala macam berguna. akan ada timbal baliknya. Amin. Ya diberi sehat, diberi happiness. Nggak harus semua dinilai dengan uang kayak gitu. Iya, iya Ya betul. minimal banyak teman lah. Ketemu junior banyak, ketemu Pokoknya senior yang kalau tua junior banyak. paling datang sini paling nggak dapat traktiran kopi ya. Dari kopinya si ini mungkin si Raha ini harus ngasih Ya. kontribusi lebih nih. Satu lagi, Kita udah alhamdulillah ya. sponsorin, kita udah ini, Ya. tinggal tunggu Ya, endorsannya dia nih. Ner, satu lagi, alhamdulillah kita kan sudah punya tempat kayak gitu kan. Hmm. Harusnya kita manfaatkan dengan baik. Nanti mungkin di podcast yang lain kita akan sharing yang masalah jalan ceritanya kita punya tempat ini yang diawalin dari Iya, siapa Kelapa itu yang Gading. kira-kira tahu sejarah dari mulai di Kelapa Gading apa? Alhamdulillah saya waktu jadi ketua Yayasan Ancol Yayasan Marunda Ancol untuk Marunda. kepemilikan dari Oke, tempat ini, CIP oke. Center ini. Nanti Mungkin kita di cerita-cerita podcast ya. yang lain ya kita akan cerita ya Ya, memang perlu juga kita perjuangannya. menyimpan satu cerita sejarah itu terutama dalam versi digital ini ya biar nantinya kalau kita sudah nggak ada orang lain juga bisa paham Ya. sejarah. Oke, apalagi yang mau disampaikan Pak Direktur? Subscribe, oke, ya kan? Ya. Like, oke, ya tolong untuk alumni-alumni di-share juga ini ke keluarganya, ke anaknya. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih juga Taufik. Jangan lupa ya dukung terus semua Ya, kegiatan CIP ya. thank you, thank you. Nggak harus jadi anggota BP ya. Jadi datang sini kalau mau mencaci maki silahkan, tapi ingat juga kasih kita bagaimana cara memperbaiki ya. Siap. Datang aja. Jadi jangan ya zaman sekarang ya biasalah kita juga harus siap dengan netizen itu Ya. ceritanya. Oke, alhamdulillah kita tutup sampai di sini. Terima kasih banyak kontribusinya buat Taufik. Ya, dari dulu terus terang secara personal saya mengagumi dia meskipun statusnya dia junior, tapi sampai sekarang pun saya belum sampai dalam posisi level ke kau itu istilahnya.
Ya, saya akan mendoakan semoga sehat selalu, Insyaallah. sukses selalu. So, sampai di sini. Terima kasih. Salam kop, sehat selalu, sukses selalu. Thank you. Jaya selalu untuk CIP. Terima Jaya, kasih. jaya dan kaya. Jaya, terima kasih senior. Masya Allah.